Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahidiah Marasabesi dengan NIM 200-127 dari kelas TPA yang akan menyampaikan presentasi mengenai fluida properties. Ringkasan presentasi kali ini ada yang pertama itu densitas, yang kedua viskositas, yang ketiga temperatur atau suhu, yang keempat pressure atau tekanan, yang kelima specific volume, yang keenam berat jenis, yang ketujuh surface tension atau tegangan permukaan, yang kedelapan tekanan uap, yang kesembilan kapilaritas, dan yang kesepuluh yaitu kavitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu densitas. Densitas merupakan massa persatuan volume. Yang kedua yaitu ada viskositas. Viskositas adalah sifat fluida yang menentukan jumlah tahanan fluida terhadap tegangan geser. Karena sifat ini, fluida menawarkan resistensi terhadap aliran satu lapisan fluida di atas lapisan lain yang berdekatan. Yang ketiga ada temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu adalah fluida yang memberikan ukuran panas atau dinginnya suatu fluida atau ukuran intensitas panas suatu fluida. Biasanya diukur menggunakan alat yang disebut termometer. Termometer dikalibrasi dalam berbagai skala suhu. Skala suhu yang paling umum adalah skala Celcius, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Skala Kelvin sebagian besar digunakan untuk tujuan ilmiah oleh konveksi sistem satuan internasional. Skala Kelvin digunakan untuk tujuan ilmiah karena tidak bergantung pada sifat-sifat suatu zat. Yang keempat ada pressure atau tekanan. Fluida tekanan paling sering merupakan tegangan tekan di beberapa titik di dalam fluida. Tekanan fluida terjadi dalam dua situasi. Yang pertama ada kondisi terbuka, juga disebut aliran saluran terbuka, misalnya laut, kolam renang, sungai, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kondisi tertutup, atau disebut juga aliran saluran tertutup, misalnya saluran air dan saluran gas. Yang kelima itu ada specific volume. Specific volume didefinisikan sebagai rasio volume material terhadap massanya. Selanjutnya yang keenam ada berat jenis. Berat jenis yaitu rasio berat jenis cairan yang diberikan dengan berat jenis cairan standar. Ini juga dikenal sebagai kepadatan relatif, dilambangkan dengan huruf S dan tidak memiliki satuan. Yang ketujuh ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menyusut pada luas permukaan minimum. Tegangan permukaan disebabkan oleh gaya kohesif antara molekul-molekul cairan. Yang kedelapan ada tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan kesetimbangan uap di atas cairannya. Tekanan uap zat cair bervariasi dengan suhu. Dengan meningkatnya suhu, tekanan uap juga meningkat. Yang kesembilan ada kapilaritas. Kapilaritas adalah kemampuan cairan untuk mengalir dalam saluran kecil seperti tabung dengan luas penampang kecil. Cairan dapat mengalir di saluran sempit tanpa bantuan gaya eksternal seperti gravitasi. Itu dapat mengalir di lorong-lorong sempit bahkan bertentangan dengan gravitasi. Dan yang terakhir ada kavitasi. Kavitasi adalah proses pembentukan gelembung uap atau rongga berisi uap dari cairan yang mengalir di daerah di mana tekanan cairan turun di bawah tekanan uap dan runtuhnya gelembung uap ini di daerah bertekanan tinggi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.